Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang software development methodologis. Nah, ini software development methodologis. Apa itu software development? Nah, untuk mengerti lebih dalam mengenai software development, alangkah lebih baik untuk mengenal terlebih dahulu mengenai pengertian dan fungsinya. Berikut merupakan penjelasan dari kedua poin tersebut. Untuk yang pertama, pengertian software development. Dalam segi bahasa, software development merupakan pengembangan sebuah perangkat lunak. Selanjutnya, menurut istilah, merupakan proses pengembangan sebuah aplikasi perangkat lunak yang dijalankan secara sistematis sehingga menghasilkan sebuah produk yang baik dan berkualitas. Di dunia developer sendiri, istilah ini sering disebut dengan software development life cycle atau SDLC. SDLC sendiri merupakan siklus hidup dari pengembangan software. Tujuan dari penggunaan SDLC sendiri adalah untuk membangun sebuah sistem informasi yang direncanakan dengan baik agar memenuhi target produk yang akan dirilis. Nah, ini adalah sedikit pengertian dari software development. Untuk yang kedua yaitu fungsi software development. Nah, ini adalah setelah mengenal pengertian, saatnya untuk mengetahui fungsi dari penggunaan software development. Fungsi yang pertama adalah untuk membantu komunikasi antar tim developer dalam pengembangan aplikasi. Hal ini sangatlah penting karena untuk mengurangi terjadinya miscommunication. Dan dari sisi back-end, dapat mengurus bagian database dan server untuk dipakai front-end. Jadi, komunikasi antar tim di sini sangat dibutuhkan agar komunikasi pengembangan perangkat lunak dapat berjalan dengan baik dan terarah. Selanjutnya, pada fungsi kedua, untuk memberikan tampilan yang jelas mengenai input dan output dalam berbagai tahap pengembangan perangkat lunak. Nah, ini adalah pengertian dan fungsi. Dan di sini saya menjelaskan 3 metode software development metodologis. Sebenarnya banyak, ada beberapa metode software, tapi saya mendapat tugas dari Bapak dosen untuk menjelaskan 3 metode software development metodologis. Untuk yang pertama yaitu metode waterfall, dan kedua metode spiral, yang ketiga metode scrum. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan dari 3 software ini. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Nah, untuk yang pertama, metode waterfall. Metode waterfall merupakan metode pengembangan perangkat lunak tradisional yang sistematis. Metode ini memiliki 5 tahapan proses, di antaranya communication, planning, modeling, contraction, dan development. Communication merupakan fase di mana pelanggan atau pemilik proyek menyampaikan kebutuhan dan permasalahannya kepada pengembang. Lalu bersama-sama mengumpulkan data-data yang diperlukan dan merumuskan fitur-fitur perangkat lunak. Selanjutnya, menginjak pada proses perancangan.
dimulai dengan merumuskan estimasi kerja, kebutuhan sumber daya, serta perencanaan alur kerja. Berlanjut dengan tahap perancangan struktur data, arsitektur, tampilan, dan algoritma perangkat lunak. Rancangan kemudian coba diaplikasikan pada perangkat keras komputer dalam bentuk bahasa program. Construction juga mencakup tahapan uji coba pengoperasian perangkat lunak untuk mengetahui kelemahannya. Setelah berhasil dibuat, perangkat lunak disebarluaskan untuk diimplementasikan pada perangkat pengguna secara umum. Temuan-temuan dari pengguna akan menjadi bahan pengembang untuk mengevaluasi dan memperbaiki perangkat lunak lebih jauh lagi. Nah, ini ada kekurangan dan kelebihan metode waterfall. Metode waterfall melibatkan berbagai proses yang sistematis dan komprehensif. Sumber daya dan tahapan pengerjaannya dikumpulkan secara lengkap sehingga dapat mencapai hasil maksimal. Sayangnya, proses tersebut memakan waktu lebih lama. Sistem dalam metode waterfall merupakan proses yang baku, sehingga pengembang sulit melakukan improvisasi. Itulah mengapa metode ini dianggap kurang efektif dan seringkali hanya dipakai dalam pengembangan perangkat lunak atau sistem berskala besar. Nah, ini adalah sedikit penjelasan dari metode waterfall dan kekurangan dan kelebihannya. Untuk yang selanjutnya, untuk yang kedua yaitu metode spiral. Metode spiral menggabungkan dua metode pengembangan yang telah dibahas sebelumnya, yaitu prototipe dan waterfall. Pengembang melaksanakan prototyping dengan cara sistematis khas metode waterfall. Umumnya, metode spiral diterapkan dalam pengembangan perangkat lunak berskala besar, sekaligus membutuhkan sistem yang kompleks. Setiap prosesnya selalu disertai dengan analisis mendalam mengenai tingkat resiko dan keberhasilan pengembang. Untuk melaksanakan metode spiral itu dilakukan dalam 5 langkah. Untuk yang pertama yaitu komunikasi. Pemilik proyek menyampaikan kebutuhannya kepada pengembang perangkat lunak. Dilanjutkan dengan perencanaan mendetail tentang proyek yang digarap. Langkah perencanaan diikuti dengan analisis untuk mengidentifikasi berbagai kemungkinan yang bisa terjadi selama pengembangan. Kemudian perangkat lunak mulai dijalankan dan setelah jadi akan mendapat evaluasi dari pelanggan. Untuk kelima langkah tersebut dilakukan secara berulang-ulang pada setiap tahapan pengembangan, sejak dari pengembangan konsep, pengembangan prototipe, perbaikan, perubahan, hingga pemeliharaan sistem yang telah jadi. Dan untuk kekurangan dan kelebihan metode spiral. Metode spiral menerapkan alur kerja yang kompleks, panjang, dan memakan waktu yang lama. Metode ini tidak cocok untuk proyek kecil-kecilan, apalagi berbudget rendah.
Sebaiknya proses berskala besar dapat dikerjakan dengan mudah menggunakan metode ini. Selain itu, metode spiral juga kurang tepat jika dilakukan oleh pengembang perangkat lunak yang belum berpengalaman. Proses ini bisa menjadi terlalu kompleks bagi pemula yang masih memerlukan banyak latihan. Nah, ini adalah kekurangan dan kelebihan metode spiral. Nanti bisa dipelajari sendiri. Dan untuk yang ketiga, yaitu metode Scrum. Metode ini adalah turunan dari metode Agile yang nantinya akan dibahas secara tersendiri. Scrum seringkali tidak digolongkan sebagai metodologi, melainkan suatu kerangka kerja yang menggunakan pendekatan iteratif atau perulangan dan inkremental berangsur-angsur. Pengembangan menerapkan Scrum ketika ingin membuat sistem yang kompleks. Pasalnya, kerangka kerja ini memang ditujukan untuk menghasilkan produk yang bernilai tinggi. Unik sekali, produktif kabarnya Google, Microsoft, hingga Sport TV menerapkan sistem ini. Berbeda dengan metode waterfall yang memakai pendekatan sistematis. Scrum diaplikasikan dengan 5 tahapan yang bersifat imperatif dan inkremental. Oleh karena itu, kerangka kerja Scrum pasti melibatkan beberapa tim yang saling bersinergi. Nah, ini kerangka kerja Scrum itu melibatkan beberapa tim yang saling bersinergi. Kerangka kerja Scrum membagi proses pengembangan menjadi target-target kecil yang dilakukan dalam satuan sprint. Istilah ini mengacu pada kecepatan lari jarak pendek. Sejumlah target kecil harus selesai dalam waktu singkat untuk tujuan akhir lebih besar. Pengembangan dimulai dengan merumuskan target sprint prioritas dari setiap tim, diikuti dengan identifikasi pekerjaan spesifik serta proses pengerjaan sesuai target sprint yang telah ditentukan. Sementara itu, evaluasi berskala dilakukan selama masa penggarapan tiap sprint. Setiap sprint berakhir, tim yang melibatkan selalu menyampaikan hasil pekerjaannya. Tahapan-tahapan ini juga mencakup evaluasi menyeluruh dan perumusan ide-ide baru yang mungkin bisa diterapkan pada sprint berikutnya. Dan langsung saja untuk kekurangan dan kelebihan metode Scrum. Kelebihan dari metode Scrum terletak pada kemampuannya untuk menjelaskan perangkat lunak bernilai tinggi. Pun dipandang lebih efektif karena mampu mengatasi permasalahan kompleks dengan mendelegasikan tugas-tugas spesifik kepada beberapa tim yang mandiri. Nah, ini kelebihannya. Untuk masalah baru muncul ketika terjadi kendala yang membuat salah satu tim gagal mencapai target sprintnya. Imbasnya akan mempengaruhi ritme kerja yang lain. Saya ulangi, untuk imbasnya akan mempengaruhi ritme kerja tim yang lain. Metode ini juga memungkinkan improvisasi bebas karena membutuhkan tim dengan fleksibilitas tinggi. Nah, ini adalah
3 metode yang saya jelaskan. Saya ulangi, sebenarnya ada beberapa metode, tapi di sini saya mendapatkan tugas dari Bapak dosen untuk menjelaskan 3 metode saja. Yaitu yang satu adalah metode waterfall, metode spiral, dan metode scrum. Dan mohon maaf bila dalam penyampaian 3 metode ini dan pengertian software development metodologis ada salahnya, ada kurangnya. Saya sendiri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.